Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Syahdan adalah taubat itu sahlah dengan 3 syarat. Pertama, lari daripada maksiat yang telah diperbuatnya. 3 syarat taubat itu ya. Jadi pertama, syarat taubat itu sekaligus rukun itu ya. Syarat taubat sekaligus rukun itu. Rukun taubat dan syarat taubat ya. Adalah taubat itu dengan 3 syarat. Pertama, lari daripada maksiat yang telah diperbuatnya. Halaman 107 ya. Dapat? Sampai mana deh? Sudah sampai situ? Sampai pulau Allah. Ya, kita baca dong ya. Adapun jika ada dosamu, wahai murid pada manusia, maka tambahkan olehmu syarat taubat yang keempat, supaya sah taubat. Maka jika tiada kau tambah syarat yang keempat, nescaya tiadalah sah taubatmu. Dan jika banyak engkau perbuat ibadah sekalipun, jadi kalau dia berkaitan kepada manusia, hablum minan nas, maka tambahlah yang keempat, niscaya sahlah taubat. Yang dulu 3. Yang 3 itu pertama, meninggalkan atau lari daripada maksiat. Kemudian azam, bercita-cita untuk tidak mengulangi maksiat ya. Bercita-cita untuk tidak mengulangi maksiat. Kemudian menyesali maksiat. Itu antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau antara hablum minan nas, tambah yang keempat, syarat yang keempat. Kalau tidak kita tambah yang keempat, niscaya tidak sah taubat kita. Itu makanya kalau dia taubat, meninggalkan maksiat dan menyesali perbuatan maksiat, kemudian dia berjanji untuk tidak mengulangi maksiat, tetapi kesalahan dia sama manusia tidak diurusnya. Paham ini?
Dibiarkannya aja gitu, diabainya saja kesalahan dia sama manusia, diabaikannya aja. Ke Allah saja dia, ke manusia diabaikan ya, nggak diperdulikan ya. Kalau ada hutangnya sama manusia tak dibayarnya. Kalau ada nanti dia mengambil milik orang nggak dipulangkannya. Kalau ada dia mengumpat orang dia tak minta izin, tak begitu. Nah sekarang nih orang taubat kesalahan aja semua, nggak ngerti dia syarat taubat dan rukun taubat itu, tak paham. Asal berhenti maksiat, dah masuk ke masjid pakai jubah, pakai lobay, ajar, dah taubat. Gitu aja. Pakai kain ke hulu ke hilir, ya kan? Ambil jalan masuk tarekat, dah taubat. Urusan dia sama manusia yang pernah dia zalim tak pernah diselesaikan. Maka tidaklah taubat bagi dia. Nah, makanya tiada taubat bagimu kalau tidak menambah pada syarat yang keempat. Yang keempat itu apa? Dan jika banyak kau perbuat ibadah sekalipun banyak kita buat ibadah, tetapi kita tidak menambahkan syarat yang keempat yang sifatnya hablu minan nas. Hidup kita ini kan ada hablun, itu artinya tali. Hablun itu artinya tali. Tali itu kan biasa dipakai untuk menghubung. Jadi hablum minallah, hubungan dia kepada Allah, dan hablum minan nas, hubungan dia kepada manusia. Kalau hubungan dia kepada Allah, antara dia kepada Allah seperti salat, puasa Ramadan, zakat, haji dan sebagainya. Tapi kalau urusan dia sama manusia, ya bagaimana dia itu berinteraksi sosial, bagaimana dia bergaul di tengah-tengah masyarakat itu. Ada fi'il, ada qaul, ada perbuatan dan ada ucapan. Ucapan itu sifatnya kalau menyinggung, namimah, mengadu domba, mengumpat. Fi'il, perbuatan, merusak. Jadi kesemuanya itu harus diselesaikan secara adamiah, secara anak cucu Adam. Ya. Nggak boleh diabaikan aja. Oh saya dah taubat. Dulu kau pernah mencuri kelapa seseorang, pernah, datangi dia kalau kau taubat. Aku minta izin Pak, dulu aku pernah mencuri kelapa Bapak. Begitu. Wajib dia meminta izinnya. Aku tak izin, bayar. Berapa gandeng kau ambil, bayar. Bayar sesuai dengan kemampuan. Oh saya dulu pernah menjinahi istri orang, datangi suaminya, minta izin. Mati. Mati kan? Kalau gitu banyak amal ibadah, buat amal. Anak orang pernah dizinahi, datangi ayahnya, minta izin. Walaupun dah jadi istri kita, minta izin aku Pak, telah menzinahi anak bapak. Itu syarat taubat itu, hablu minan nas. Kalau pernah dulu kita menjatuhkan muru'ah, menjatuhkan kemuliaan, kita fitnah dia, datangi dia dan dustakan diri kita. Dulu yang pernah aku katakan bahwa uak itu begini-begini, tak betul, aku yang salah. Begitulah cara. Itu hablum minan nas. Barulah taubat. Ini asal berhenti dari maksiat, pakai jubah, pakai peci, ajar, dah. Taubat. Apa taubat itu? Yang kayak gitu tuh membalik lagi dia, mengulang lagi maksiatnya tuh, kembali lagi dia kepada maksiat itu.
Kenapa dia kembali kepada maksiat itu? Karena tidak sempurna dia bertaubah, rukun dan syaratnya. Apalagi bertaubah itu mesti mengetahui hal, keadaan, ilmu, bi'in dan keadaan, mesti dia tahu. Kalau tidak berilmu, kapan dia mengetahui? Kalau dia tidak berilmu, dari mana tahunya perbuatan itu dosa atau tidak? Dari mana dia tahu kalau ilmu yang enggak ada? Boleh jadi yang dianggap makruh disangka haram. Boleh jadi yang haram disangka mubah. Ya kan? Yang haram disangka mubah. Contoh kecil aja, bersalaman di hari raya, laki-laki yang bukan mahram bersentuhan tangan sama tangan, itu kan haram hukumnya. Bukan termasuk kemanaan kandung, adik kandung, kakak kandung, nenek kandung, makcik kandung, mak tiri, menantu tiri, enggak termasuk itu orang lain. Kan haram hukumnya. Berjabatan tangan tanpa lapis. Adakah orang beristighfar setelah itu? Enggak ada. Karena dia tidak memahami itu adalah termasuk dosa. Kalau orang yang ngerti itu astagfirullahaladzim, bersentuhan laki yang bukan mahram. Itu makanya orang-orang yang alim itu ditakuti oleh iblis dan setan, karena mereka luas memahami agama, banyak pengetahuan mereka tentang yang halal dan haram dalam agama itu, sehingga dia bisa membentengi dirinya tidak jatuh kepada lembah maksiat itu. Ya, dibentengi dirinya sehingga dia tidak mudah jatuh kepada lembah maksiat itu. Itulah pentingnya ilmu. Maka jika ada dosamu itu mengumpat, apa mengumpat tuh? Menceritakan aib orang lain, ghibah, ghaibah, ghaib. Orang yang tidak ada di depan kita, orang yang tidak ada di hadapan kita. Dia tidak ada di hadapan kita, di depan kita. Dan kita ceritakan keaiban dia. Ya, ghaibah. Kita ceritakan keaiban dia, ghaibah, mengumpat. Maka syarat taubatnya itu bahwa engkau minta izin orang yang engkau umpat, datangilah. Bu, aku telah mengumpat ibu pada pekan lalu. Aku izinlah, minta maaf. Begitu. Ya. Mengumpat. Karena mengumpat ini terkutuk juga, ini dosa terkutuk juga ini. Wailul likulli humazatin lumazah. Celakalah orang-orang yang mengumpat dan mencela. Wailul likulli humazatin lumazah. Dua itu. Hamazah, lamazah. Hamazah mengumpat, lumazah mencela. Hamazah yahmuzu, lamaza yalmuzu, lamzan hamzan. Hamzan mengumpat, lamzan menghina. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang-orang yang mengumpat dan yang mencela. Yang mencela itu yang menjelekkan orang langsung. Udah pendek kau, jelek kau, miskin kau, ini itu mencela.
Tapi kalau mengumpat menceritakan aib orang, seseorang itu tidak tahu kita ceritakan. Kira-kira kalau disampaikan marah dia kan. Termasuk fitnah lah itu, cobaan. Jadi minta izin Ustaz, yang 3 tadi selesai lah ya. Jadi yang 4-nya tadi orangnya udah mati-mati, nggak ada lagi orang mati. Iya. Jadi kalau dia sudah mati, perbanyak oleh kita beramal ibadah untuk sebagai pengganti dosa yang dilakukan. Orang tak ada lagi orang ya. Iya. Sudah meninggal ya kan. Jika ada kau dapat hidupnya, maka jika mati ia, atau tiada engkau dapat tempatnya, kuburnya pun tak dapat, niscaya dapatlah engkau baca, hadiahkanlah kepadanya. Dia sudah mati, dulu pernah kita umpati dia, maka bacakanlah, apakah di kuburnya, bacakan oleh kita qul huwallahu ahad 3 kali. Dan kau sedekahkan, kau niatkan pahala bacaan qul huwallahu ya Allah akan orang yang aku umpati itu. Hadiahkan qul huwallahu 3 kali kepadanya. Kalau memang mengumpat itu dibolehkan, kalau memang mengumpat itu dibolehkan, karena mengumpat itu kan pahalanya pindah kepada orang yang kita umpati dia. Ke siapa orang yang kita umpati, pahalanya pindah kepada orang yang kita umpati dia. Jadi kalau memang mengumpat orang lain, bagusan aku umpat ibu dan ayahku. Kenapa ayah dan ibu dan ayahnya diumpatinya? Karena lebih layak lagi ayah dan ibuku mendapatkan pahala, karena dia melahirkan dan membesarkan aku. Cuma kan tak boleh mengumpati ayah dan ibu. Cuma begitulah bandingannya. Pahalanya pindah kepada orang yang diumpati dia. Dan jika ada dosa itu mencuri harta orang, jika ada dosa itu mencuri harta orang, atau engkau merampas akan dia, merampas harta orang. Becukai itu gimana? Merampas ya? Ikhlas tuh orang punya barang dicukai. Becukai itu kan udah disahkan pemerintah. Iya, tapi kerjaannya mencukai barang orang. Kalau zaman dulu ada namanya selundupan yang keluar dari besar pemerintahnya. Cukai. Makruh tuh. Kerja itu tak baik, kurang baik kerja itu. Mencukai. Gondok orang punya harta benar. Entah berapa kali kena udah barang tuh. Barang ini kapal tuh entah berapa kali kena. Mau masuk kena, tengah jalan kena, mau bongkar kena, mau semua kena. Maka wajar lah sama kita mahal, karena kena tak beragak tak berapa kena. Pajak? Hah? Kalau pajak? Sama. Dalam Islam tak kena pajak orang Islam sebenarnya. Juz'iyah itu yang kena orang kafir dan musyrik. Cuman semua pajak, diri pun kena pajak, NPWP. Ya kan? NPWP, nomor peserta wajib pajak. Cobalah.
Nyawa awak pun dipajak juga. Itu bukan luar biasa namanya, itu luar binasa. Bukan luar biasa lagi, luar binasa. Ya, kata Allah, bikinlah, kata Allah, apa yang mau kau buat. Apa yang mau kau buat di dunia itu, kata Allah, bikin aja. Apa yang mau dibuat. Mau kafir kau kafir, mau musyrik musyrik, mau mencuri mencuri, mau bunuh, mau zina buat, kata Tuhan. Mau jadi penguasa zalim, memungut harta, mau jadi orang alim yang menokohi umat, pura-pura alim tapi hati penuh dengan dunia, bikin, kata Tuhan. Udah kularang kan, buat, kata Tuhan. Summa ilaihi turja'un, kemudian kalian akan kembali kepadaku. Ingat, pernah kita dimarahi mak kita dulu waktu kecil. Apa kata mak kita? Ya kan? Kan meleceh tu kan? Oh, leceh mak awak kan? Joget awak, dikejar tak dapat, dia joget awak. Apa kata dia? Terus kau pulang. Piuh rendam kau. Asalkan pulang awak masuk pintu, tak ada lagi ceruk, biru, mana mau lari? Jadi umat-umat yang angel-angel nih, umat-umat yang merengkel nih, gitulah nih. Summa ilaihi turja'un. Kemudian kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah tu ya. Ingat. Kepada Allah lah kita akan kembali semuanya. Takuti janji Allah, janji siksa kepada orang-orang yang berbuat maksiat, ya, takuti dia. Jika ada kau mencuri harta orang atau engkau rampas akan dia, atau kau tipukan akan dia pada sukatan, apa itu? Timbangan. Atau pada timbangan atau lainnya daripadanya, maka syarat sah taubatmu itu bahwa kau kembalikan harta kepadanya. Kembalikanlah harta itu kepada seluruh rakyat. Kalau harta wakaf yang diambil, minta izin kepada kaum muslimin semua. Meriah juga lah. Kalau dia korupsi, minta izin dia kepada rakyat. Berapa banyak uang yang sudah disalahgunakan. Di akhirat meriahlah dia mikul itu. Jadi kalau dia itu memang tobat dan misalnya, jadi duit itu dijadikan apa? Kalau dia nyata-nyata milik orang, pulangkan lagi. Cari yang punya siapa. Kalau dapat yang punya, pulangkan. Kalau enggak ada, sama anaknya, ahli waris. Kalau tak ada, sedekahkan. Ini duit pemerintah, duit negara. Gunakanlah untuk ke Baitul Mal, jalan kemaslahatan. Gunakan untuk kemaslahatan. Makanya tak boleh kita mengambil barang temuan, kita sedekahkan ke masjid. Karena itu ada orang yang mencarinya. Barang temuan, luqtah. Jumpa duit tengah jalan, kita masukkan pula duit tadi dalam. Kita masukkan pula uang tu
Kalau tak infak, apa pula wewenang kita masukkan ke infak? Apa wewenang kita masukkan ke infak? Bukan punya kita. Orang yang hilang tadi dah keliling mencari, mana duit 100 kita jatuh. Tak boleh lah tu ya. Di kitab ni aja tak beragak dah syarat taubat tu. Banyak ya. Tak dapat kalau orang cari itu, tak tahu orang cari itu mana tahu orang itu. Sedekahkan juga kepada orang. Sedekah punya Ha. orang. Kalaupun kita megangnya, tetap kalau kita makainya, tetap berjanji. Kalau ada yang punya wajib pulang. Kalau tak ada orang bulan-bulan dah. Iya. Sedekahkanlah Kepada fakir miskin. Itu pun dengan catatan, kalau memang datang lagi dia wajib juga ganti. dalam bulan. Dia tak bisa jadi milik. Itu barang temuan tu. Tak bisa jadi milik dia. Di tengah jalan dapat kita kangkung 1 bal. Mana mungkin diumumkan setahun? Kalau barang tahan lama bisa diumumkan setahun. Kalau kangkung macam mana sama bayam? Diumumkan. Makan, goreng. Tapi bila ada yang punya wajib ganti. Itu wajib ganti dulu. Kalau tak duit tak izin. Itulah untuk barang temuan. Luqtah yang tak tahan disimpan lama. Ya, Jadi kalau uang selalu cepat dibiar aja. Hah? Kalau dibiar aja. Ya udah baguslah ketimbang kita ngambilnya tak amanah. Bukan enak jaga itu. Diumumkan sepekan, sebulan, setahun. Di mana umumkan? Lapangan masjid, pekan. Berdiri awak situ. Saudara-saudara siapa yang ada kehilangan duit, jangan bilangkan ciri-cirinya. Kalau bilang ciri-ciri tahu dia akulah tua. Gimana pula kalau harta orang kafir? Sama. Kalau disedekahkan kan tak dapat pahala. Tetap juga. Mana tahu kan entah muslim dia waktu matinya. Waktu dia mau meninggal entah muslim pula dia. Sedekahkan dia. Kembalikan harta padanya. Maka jika tiada engkau dapat orang itu karena sudah mati, atau tiada kau ketahui tempatnya, maka dapatlah kau beri sedekah dengan sekedar harta yang diambil, yang kau curi. Sedekahkan dia kepada fakir dan miskin. Dan niatkan olehmu bahwa membayar jika ku dapat orang itu, ku bayarlah kalau mendapat orang itu. Atau aku dapat waris orang itu, kalau ada warisnya ku bayar. Dan jika ada dosamu itu melukai orang atau membunuh orang, jika ada dosa kita membacok orang, menembeleng orang, atau dosa kita membunuh, maka syarat sah taubat itu bahwa engkau minta izin akan kepada orang itu atau kepada warisnya, atau kau beri diat akan dia. Minta izin bapak telah membunuh ayah kalian. Kami tak izin pak, bapak bayar aja lah 100 ekor unta. Begitulah. Bayar, wajib. Karena kisos itu dendanya 100 ekor unta. Itu atas sepakat ahli warisnya 100 ekor unta. Elok mati aja awak, mencari 100 ekor.
Eloklah pancung-pancung dah sama. Tapi kalau ahli warisnya abang ini jenazah itu bayar. Boleh, enggak apa-apa. Hak ahli warisnya. Hah? Hak ahli warisnya boleh. Boleh. Bagus sekali. Udahlah Pak, aman aja lah tu. Dah takdir Allah dah lah. Bagus. Itu takdirnya. Apa? Kok ada lah. Kok ada kan mudah gitu. Macam yang di mana tadi? Gang Jambu tu kan? Udah mati satu orang, yang satu orang hidup kan? Tapi dibunuh abang juga kan? Mati kan? Nah, dua mati. Itu nampak situ Pak. Pas simpang dulu apa? Nampak situ. Berdarah dia keluar bawa parang. Yang Puji Kusuma. Bisa balik. Dulu limo. Iya, ada lagi. Tadi kalau main itu baru perang. Ini perang main picit deh. Tembak santas apa kena entah. Picit yang mari tembak kan. Habis burung layang-layang pun kena, bangau pun kena. Kalau perang Islam asli, siapa yang tekak itu yang kena mati. Abu Jahal tekak, Abu Jahal mati. Ini enggak meluncur-luncur aja. Awak tetangga kena juga hangus. Perang penakut namanya. Ya kan? Perang penakut. Dilembak nuklir. Siapa yang kena? Gampang. Awak yang kena. Ini kita kena efek ini guys. Perang Rusia tu. Mungkin sampai guys. Kimia itu sikit-sikit ya kan. Kalau memang Ustaz penyakit aja. Ustaz bilang Rusia. Bukan. Nampaknya gitu juga kan. Imbas itu di bawah angin bisa aja ya kan. Sampai naiklah cabai. Semua naik, salah Rusia perang. Pemerintah salah saat ekspor semua. Tidak pun perang nak naik aja gimana naik. Maka hendaklah kita minta izin. Bayar diat. Bayar diat. Dan jika ada dosamu itu melukai orang atau kau bunuh orang, maka syarat taubatmu itu bahwa kau minta izin akan kepada orang itu atau kepada ahli waris, atau kau beri diat akan dia. Jika ada kuasa bagimu, kok mampu kita membayarnya. Dan jika tiada kuasa, maka taslimkan olehmu akan dirimu kepada orang itu. Taslimkan olehmu akan dirimu kepada orang yang minta selamatkan. Taslim kepada orang itu. Gimana caranya? Atau kepada warisnya, supaya dihukumkan akan dikau barang dikehendakinya. Hukumlah jelah bapa ni, cuma apa kehendak kalian. Dan jika ada dosamu berzina, maka syarat taubat orang dosa berzina itu melainkan kau suruh had dirimu pada hakim. Pak Hakim, aku telah berzina, cambuk aku 100 kali. Jika zina telah diketahui oleh orang lain, Hakim, pukul aku dah berzina. Dan jika tidak diketahui oleh orang lain, niscaya dapat kau taubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana dah tak tahu ya? Mak ayah perempuan tu tahu tidak? Tahu lah. Berzina. Berzina tu perbuatan terkutuk kali itu. Zina. Ya, terkutuk betul zina tu.
Cuman kalau di masyarakat kita ni tak ada. Macam apa aja, macam main alif aja. Udah gembong udah 7 bulan naik pelaminan, marhaban juga lagi. Tadi Ustaz membunuh yang kena 15 tahun. Karena di sidang itu dia minta maaf sama keluarga yang membunuh tadi, minta maaf segala macam, minta segala macam lah. Jadi bebaslah dia sama 15 tahun itu, perlu lagi dia mendatangi keluarganya. Tapi dah minta maaf. Perlu juga. Perlu juga. Perlu juga. Hukum negara kan. Hukum negara memang dia minta maaf lah waktu di sidang itu, minta maaf pada keluarganya. Hukum cabut. Pertama ini membunuh. Kalau zina cambuk. Kalau hukum bunuh tembak. Kisos. Cuman Indonesia hukum membunuh 15 tahun itu. dibunuh. Ada juga yang dibunuh, tergantung hakimnya lah. Macam mana dia meneliti kasus itu. Kadang-kadang enteng aja hukum bunuh juga. Yang parah kadang 13 tahun. Nah, tergantung siram juga lah. Siramnya kuat sikit, ya kan. Nah. Ya macam pembunuh hakim pengadilan negeri Medan, istrinya itu otak pembunuhan, hukum mati. Otak pembunuhan. Ahmad Saruji hukum mati. Imam Samudra hukum mati. Ya kan? Siapa lagi kawan Imam Samudra? Ulama. Yang dia berdua. Ya, Amroji hukum mati. Gayus Tambunan setahun setengah. Yang dibuat itu mematikan umat. Bukan satu orang mati, umat mati. Setahun setengah. Nah, gitu aja itu. Mencuri ayam 6 bulan. Mencuri 600 miliar setahun setengah. Nah, elok mencuri yang banyak. Lebih juga. Berlebih deh. Itu maka orang tu berani aja, takut ya. Mana takut ya. Mencuri semangka 6 bulan. Semangka 3.000 berapa? Kilo. Sebiji dia ambil nenek. Yang 3,5 kilo. 6 bulan. Sampai berkeringat hakim ngetok balu. Angka semangat. Ya, buat aja lah kata Allah. Nah, bikin aja. Apa yang nak kalian bikin. Ingat, kalian akan mati. Kalian akan mati semua. Limayyitin, kalian akan mati semua, kembali kepadaku. Itulah yang kita takutkan tu ya. Jadi zina itu memang perbuatan na'udzubillah, betul lah zina. Di samping dia 100 kali cambuk, hukuman Allah di dunia dapatinya. Azani yurisul fuqara'i. Penzina itu mewarisi fakir. Penzina itu mewarisi miskin, susah, fakir. Ekonomi payah, fakir, susah. Itu penzina. Penzina itu di penghujung hidupnya susah, miskin. Itu dah maklum ya. Para bintang-bintang filem kita yang bawa filem maksiat tu, tengok sekarang udah tua. Tapi dia baseng lah. Tahu. Begitulah. Ada yang sekarang untuk aqua, lontong. Tidak bisa dilawan Allah itu.
Allah itu tak bisa dilawan, tak bisa ditandingi, dan tak bisa diimbangi. Allah ini, karena kehebatan Allah tak bisa ditandingi. Seperti hikayat, satu cerita, seorang perempuan yang bernama Jahinah, padahal bunting ia daripada zina. Seorang perempuan ini dia bunting dengan sebab zina. Ini kalimahnya bunting ya. Bintang juga nih. Banting Ustaz. Padahal ia adalah bunting ia sebab zina. Maka datang dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya aku telah zina. Maka dirikan olehmu akan daku had." Kata perempuan tu, didatanginya Nabi, "Aku telah berzina, tapi dia hamil. Berilah aku batasan hukum ya Rasul, aku telah berzina." Maka dinanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan keluar anak. Nanti aja pulang kau dulu. Nanti kalau dah lahir anak kau datang lagi. Maka tatkala sudah keluar anak, maka dirajamkan akan dia karena zani muhsan. Karena dia sudah pernah menikah, maka dihukum rajam. Ditenggelamkan badannya separuh ke tanah, dan sisanya dilempar dengan batu yang kecil-kecil sampai mati. Itulah rajam. Begitulah sebenarnya dosa yang dibuat itu. Lahir. Sudah lahir datang, susukan dulu. Sudah habis waktu menyusu, barulah dia dipukul. Setiap orang lewat, dia kan ditanam. Badannya ditanam separuh. Setiap orang lewat melempar dia pakai batu. Setiap orang lewat dilempar dia memakai batu. Dilempar dia. Sekuat-kuatnya lemparan. Kalau kepala kena, berdetaklah kepala itu, tak. Macam lempar batok. Berdarah, biru. Lewat lagi orang, lempar lagi, kena lagi mata, habis biru. Orang yang melempar tidak ada dosa yang salah. Tidaklah, pahala. Awak surga pun ada. Balik Jawa, lewat sikit, lewat ambil. Tapi tak boleh pakai batu koral. Dia mesti batu kecil-kecil supaya sakit dirasa. Macam mana dia merasakan enaknya berzina tu, itulah enak sakit dirasakan. Di Arab masih ada tu lagi rajam. Ada tu. Tengoklah berita-berita luar negeri tu, ada rajam. Sama laki-laki sama perempuan Sama. Kok itu nangislah nengok hukum rajam. Memang gitulah hukum Islam di mana, supaya efek jerah. Di Indonesia Aceh pakai. Pakai mencambuk-cambuk itu aja lah. Cambuk-cambuk biasa aja lah. Itu orang tu cambuk, itu cambuk untuk apa aja itu? Melemahkan mentalnya, bukan menyiksa. Enggak gitu cambuknya. Lagipun orang tu mencambuknya, tukang cambuknya ditutup kepalanya, mukanya ditutup, hanya nampak matanya aja. Memang begitu peraturannya. Tidak. Takut ditandai ya. Di Arab tidak. Tidak, ini tadi ya. Iya, takut ditandai. Takut ditandai. Dendam oleh. Kalau di Arab tidak, terbuka. Pakai jubah lagi tukang pancung. Ayahnya pula berzina, anaknya mancung, tak dapat warisan.
Nggak dapat ya? Bunuhnya ya. Padahal membunuhnya bunuh syariat. Secara hukumnya. Pembunuhannya pembunuhan syariat. Ada jalan keluar juga. Itu salah satu penyebab mawani'ul iris, penghalang berwaris. Pertama beda agama, perbudakan. Yang ketiga adalah membunuh. Kalau anak yang tadi memang al-budu tadi itu memang tak ada jalan keluar itu. Tak ada. Apalah dia? Apa sebab dia tak dapat? Walaupun ayah kandungnya. Penyebab matinya tuh. Ya. Penyebabnya anaknya main tangga, lupa dia makunya, turun ayahnya, tu pijak tangga, tadi jatuh ayah mati, tak dapat warisan Nyepel sama nanti. karena penyebab dia mati. Cuma tetap dikasih juga sekarang ya kan, tetap kasih juga lah. Kalau tak dikasih bayar juga. Sekarang tetap dikasih. Baik-baik orang sekarang. Masalah pusaka je lah baik. Lain kurang juga baik. Dirajam dia karena zani muhsan, sudah pernah berkeluarga. Sebenarnya dia terpelihara. Dengan sebab ada suaminya, dengan sebab ada istrinya, dia sudah muhsan. Dia sudah terpelihara. Kenapa lagi dia berzina? Nah itu maka buat dirajam dia. Kemudian sembahyang Nabi SAW atas mayatnya, disembahyangkan Nabi mayatnya. Maka kata Sayyidina Ali karamallahu wajhahu radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, betapa sembahyang atas mayatnya padahal telah berzina. Kenapa ya Rasulullah sembahyang padahal dia sudah berzina? Maka berkata Nabi, telah menerima oleh Allah akan taubatnya. Telah menerima Allah akan taubatnya. Dan adalah aku dapat orang yang terlebih afdal daripada orang yang memberi dirinya bagi azza wa jalla. Hai murid, maka tiliklah olehmu akan Allah Ta'ala, yaitu tiada jemu daripada mengampuni dosa hambanya. Allah aja pun tak dia segan-segan, dan tidak Allah itu malu untuk mengampuni dosa hamba-hambanya. Apalah kita hablum minan nas, harus saling memaafkan dia. Harus saling memaafkan dia. Dah situlah gaji kita. Akan datang dan lagi hikayat pula ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal inayah wal taufiq wal hidayah wal istiqamah alaina ala hadhil jamaah wa ala al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah,